اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam episode di channel kita Ngopi TV, The Prophetic Wisdom, edisi bulan suci Ramadan. Mengambil hikmah dari perumpamaan yang Allah Ta'ala hadirkan bagi kita melalui kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam di dalam kitab suci Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan musim semi Al-Quran, dan Al-Quran mengisahkan pada kita cerita para nabi. Di antara nabi-nabi yang dikisahkan, ada nabi yang dikisahkan dalam begitu banyak ayat, ada nabi yang dikisahkan dalam beberapa ayat, mungkin kurang misalnya dari 10 ayat. Dan di antara semua nabi-nabi itu ada juga yang kisahnya rinci bahkan sejak kelahiran, ada juga yang kisahnya itu hanya pada bagian tertentu dari tahapan hidup mereka. Kali ini kita akan mengambil pembelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, satu di antara nabi ulul azmi. Bahkan ketika kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW disampaikan tentang bahwa beliau adalah junjungan atau penghulu umat manusia, baginda Nabi bahkan menyebut bahwa Nabi Ibrahimlah alaihissalatu wassalam yang adalah ayah kita semua, junjungan kita semua, Sayyidul Anam. Tentu dalam pengertian yang lain, Sayyidul Anam adalah Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat itu disebutkan, kalau Sayyidul Anam Nabi Ibrahim, maka bagian Nabi adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dan itu yang dimaksud dengan keistimewaan. Tidak bermaksud untuk melebihkan seorang di antara yang lainnya, tapi dalam setiap kisah itu kemudian ada pelajaran yang bisa kita petik. Kisah Nabi Ibrahim cukup banyak, tersebar dalam beberapa surat dalam kitab suci Al-Quran. Tidak kurang sekitar 63 ayat yang menyebut nama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kisah yang paling sering kita dengar, yang sering kemudian setiap tahun kita pelajari adalah tentang pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kali ini saya ingin mengajak pada sesuatu yang lain. Sekali lagi, kisah Nabi Ibrahim banyak diceritakan dalam Al-Quran. Tapi The Prophetic Wisdom di Ngopi TV ini tentu kita ingin mengajinya dari sudut pandang yang berbeda. Berusaha mencari dan pertanyakan hal-hal yang mungkin sekiranya selama ini kita anggap sudah kita terima,
seperti adanya. Ketika kita melihatnya dari perspektif yang lain, boleh jadi timbul pemaknaan yang baru, pemaknaan yang lebih dalam. Seperti kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat gelisah dengan apa yang terjadi pada kaumnya. Kemudian kaumnya itu kita tahu menyembah berhala, menjadikan berhala sebagai sarana sesembahan mereka. Dan satu saat sudah sampai mungkin pada tahapnya ketika penduduk kota, saya yakin pemirsa semuanya insya Allah sudah membaca, mendengar kisah Nabi Ibrahim ini, termasuk bagian berikut ini. Satu saat orang-orang di kota itu hendak melakukan satu perayaan, satu festival, dan mereka kemudian keluar dari kota itu berbondong-bondong. Mereka mengajak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini saat ketika Nabi Ibrahim tertinggal di kota. Sengaja memang tidak memilih untuk berangkat bersama penduduk kota. Nabi Ibrahim memilih untuk tinggal di kota. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang ada di tempat penyembahan umat waktu itu, dan meninggalkan satu berhala besar dengan menggantungkan kapaknya itu. Kisah ini kita ketahui. Tapi mari kita lihat dari perspektif yang lain. Ketika penduduk kota mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluar merayakan festival itu, Nabi Ibrahim memilih tinggal. Dan apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau sebutkan bahwa beliau itu sakim, beliau itu sedang sakit. Nah, pertanyaannya, apakah itu dibolehkan? Apakah Nabi Ibrahim betul-betul sakit? Kalau Nabi Ibrahim tidak sakit dan mengatakan bahwa ia sakit sebagai alasan untuk tidak ikut penduduk kota dan bertahan tertinggal di kota untuk kemudian menjalankan rencana menghancurkan berhala-berhala itu, tidakkah Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan sesuatu yang tidak benar? Dalam arti yang lain, apakah itu tidak disebut dengan dusta? Bagaimana mungkin seorang Nabi berdusta mengatakan sakim? Disinilah indahnya Al-Quran itu, agar kita tidak terburu-buru untuk menghakimi apa betul Nabi Ibrahim tidak menyampaikan sesuatu yang benar, apa betul Nabi Ibrahim berdusta, ini sakim. Misalnya dikisahkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 89. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Faqala, sesungguhnya aku sakit. Ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Faqala inni sakim. Nah, bagaimana caranya supaya tidak buru-buru menuduh Nabi Ibrahim menyampaikan sesuatu yang tidak benar? Di sini keindahan Al-Quran. Al-Quran tidak menggunakan untuk sakit, itu bisa digunakan kata yang lain. Marid misalnya. Misalnya ketika Al-Quran mengisahkan faidha maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah Ta'ala lah yang menyembuhkanku. Yang digunakan kata marid. Sehingga secara bahasa bisa dipahami marid untuk sesuatu yang sifatnya lahiriah. Untuk satu sakit yang sifatnya itu fisik. Misalnya kita sebut sakit kepala, sakit tertentu pada bagian tubuh kita. Tapi sakim meliputi lebih jauh dari itu lagi. Sakim bisa berarti sakit yang kita derita karena melihat perilaku umat. Sakit yang kita derita karena tidak nyaman. Ini umat menyembah berhala-berhala. Bisa kita sebut sakit batin atau gelisah atau segala sesuatu yang berkecamuk ketika menyaksikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini sakim, aku sakit, Nabi Ibrahim tidak merujuk kepada sakit fisik, tapi pada sakit melihat kondisi umat waktu itu. Kisahnya masih belum berakhir. Ketika Nabi Ibrahim kemudian tinggal di kota, menghancurkan segala berhala yang ada dan menyisakan satu berhala yang besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tahu kisahnya, semua berhala itu dihancurkan kecuali yang besar. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh raja,
siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu semua? Apa jawab Nabi Ibrahim? Yang menghancurkan berhala-berhala itu yang besar ini. Pertanyaannya, kan yang menghancurkan Nabi Ibrahim. Apakah ketika menisbatkan pada berhala yang besar itu, Nabi Ibrahim juga bisa disebut berdusta? Nabi Ibrahim tidak menyampaikan yang sesungguhnya. Mengapa Nabi Ibrahim tidak berkata dirinya yang melakukan itu? Itu adalah pertanyaan yang kedua yang insya Allah akan kita bahas pada episode yang akan datang. Jadi pada kisah Nabi Ibrahim jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Ketika Nabi Ibrahim mengambil aku sakit, apakah Nabi Ibrahim berdusta? Lalu ketika Nabi Ibrahim menuduh berhala besar itu yang melakukan itu, bukankah ini kalau kita sebut fitnah? Bukankah ini misalnya Nabi Ibrahim itu menuduh orang yang tidak bersalah dalam tanda petik, atau Nabi Ibrahim mengkambing hitamkan? Kita sering mengatakan ini kecerdasan Nabi Ibrahim untuk menunjukkan bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala tidak bisa bahkan untuk membela dirinya sendiri. Tapi apakah itu artinya Nabi Ibrahim berdusta? Apakah itu artinya Nabi Ibrahim tidak menyampaikan sesuatu dengan benar? Jangan-jangan misalnya kita bisa melakukan trik yang sama dalam tanda petik dan menisbatkan ini kan ada contohnya dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi bukankah dakwah mesti dilakukan dengan sebaik-baik jalan? Seperti biasa, kita akhiri episode ini menggantung supaya pemirsa insya Allah tetap menyaksikan tayangan kita di channel kita ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.